Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama Fadilah Mutmainah dari jurusan Tadris IPA Fisika kelas A. Pada mata kuliah biofisika ini, dia akan membahas tentang termodinamika dalam biologi. Banyak hal tentunya yang akan kita bahas dalam pelajaran termodinamika dalam biologi ini. Poin pertama, kita bahas tentang metabolisme manusia dan regulasi suhu tubuh. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Hukum pertama termodinamika adalah salah satu contoh hukum kekekalan energi. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa untuk setiap proses apabila kalor diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan. Dan apabila sistem menerima kalor dari lingkungan Q+, dan sistem melakukan usaha W+, dan bila sistem melepas kalor ke lingkungan Q- dan sistem dilakukan usaha W-, untuk mengingat hukum 1 termodinamika bisa diperjelas dengan gambar di samping, yaitu Q sama dengan delta U tambah W, yang mana Q plusnya sistem menerima panas, minnya sistem melepas panas dan menjadi kalor. Dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum 2 termodinamika. Proses suatu sistem terisolasi yang disertai dengan penurunan entropi tidak mungkin terjadi. Dalam setiap proses yang terjadi pada sistem terisolasi, maka entropi sistem tersebut selalu naik atau tetap tidak berubah. Itulah rumusan hukum kedua daripada termodinamika ini. Termodinamika adalah nama yang diberikan untuk studi proses di mana energi ditransfer sebagai kalor dan sebagai kerja. Kerja dilakukan ketika energi ditransfer dari suatu benda ke benda yang lain melalui cara-cara mekanis. Kita lihat bahwa kalor merupakan transfer energi dari suatu benda ke benda yang kedua yang temperaturnya lebih rendah. Berarti kalor sangat mirip dengan kerja. Untuk membedakannya, kalor didefinisikan sebagai transfer energi yang disebabkan oleh perbedaan temperatur, sementara kerja ialah transfer energi yang tidak disebabkan oleh perbedaan temperatur. Hukum kedua termodinamika berpusat pada masalah entropi. Hukum kedua termodinamika bisa dinyatakan sebagai berikut. Entropi dapat diciptakan tetapi tidak dapat dimusnahkan. Berdasarkan postulat ini, entropi yang ada pada sebuah proses bisa tetap tidak berubah dan bisa pula naik, namun tidak mungkin berkurang. Contohnya yaitu pada proses reversibel ayunan bandul teoritis. Pada kenyataannya, hampir semua proses terjadi di alam adalah irreversibel. Dengan kata lain, dalam sebuah proses reversibel tidak ada perubahan entropi. Adapun dalam sebuah proses irreversibel, perubahan entropi tidaklah nol dan tidak pasti berubah atau tidak pasti positif. Dasar dari hukum kedua termodinamika terletak pada perbedaan antara sifat alami energi dalam dan energi mekanik mikroskopik. Hukum kedua termodinamika, second the law of thermodynamics, sebagai berikut. Mustahil bagi sebuah sistem manapun untuk mengalami sebuah proses di mana sistem menyerap panas dari reservoir pada suhu tunggal dan mengubah panas seluruhnya menjadi kerja mekanik dengan sistem berakhir pada keadaan yang sama seperti keadaan awalnya. Energi bebas Gibbs pada awalnya disebut dengan energi yang tersedia. Dikembangkan pada tahun 1870 oleh ilmuwan Amerika Josiah Willard Gibbs. Pada tahun 1873, Gibbs mengembangkan energi yang tersedia ini sebagai jumlah terbesar dari kerja mekanis yang dapat diperoleh dari suatu zat pada jumlah tertentu dalam keadaan awal tertentu.
Aplikasi energi Gibbs ini, fungsi Gibbs juga dikenal sebagai entalpi bebas. Untuk membedakannya dari energi bebas, Helmholtz adalah suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika. Regulasi suhu tubuh, suatu pengaturan secara kompleks dari suatu proses dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Macam-macam suhu tubuh. Pertama, hipotermi bila suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius. Normal bila suhu tubuh berkisar antara 36 sampai 37,5 Celcius, dan ada febris, serta hipertermi bila suhu lebih dari 40 Celcius. Berdasarkan distribusi suhu dalam suhu tubuh ada 3 jenis: suhu inti, suhu kulit, dan suhu tubuh rata-rata. Pada suhu tubuh rata-rata merupakan suhu gabungan suhu inti dan suhu kulit. Selanjutnya kita masuk kepada mekanisme tubuh ketika suhu tubuh berubah. Pada mekanisme tubuh ketika suhu tubuh berubah, ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu mekanisme tubuh ketika suhu tubuh meningkat. Pada mekanisme tubuh ketika suhu tubuh meningkat ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu vasodilatasi. Vasodilatasi pembuluh darah hampir dilakukan pada semua area tubuh. Selanjutnya ada berkeringat. Pengeluaran keringat melalui kulit terjadi sebagai efek peningkatan suhu yang melewati batas kritis, yaitu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, penurunan pembentukan panas. Beberapa mekanisme pembentukan panas seperti termogenesis kimia dan menggigil dihambat dengan kuat. Selanjutnya, mekanisme tubuh ketika suhu tubuh menurun. Nah, mekanisme tubuh ketika suhu tubuh menurun ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang vasokonstriksi kulit di seluruh tubuh. Dan itu terjadi karena rangsangan pada pusat simpatis hipotalamus posterior. Yang kedua, piloreksi. Rangsangan simpatis menyebabkan otot erektor pili yang melekat pada folikel rambut berdiri. Ketiga, peningkatan pembentukan panas, yaitu oleh sistem metabolisme meningkat melalui mekanisme menggigil, yang akibatnya rangsangan simpatis serta peningkatan sekresi tiroksin. Pembentukan dan pengeluaran pembentukan panas dalam tubuh manusia bergantung pada tingkat-tingkat, yaitu dipengaruhi oleh BMR, aktivitas otot, dan termogenesis menggigil. Yang keempat, termogenesis tak menggigil, yaitu ada radiasi, emisi dari energi panas dari permukaan tubuh yang hangat dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau gelombang panas melalui udara. Yang kedua, ada konduksi, dan yang ketiga, konveksi, dan yang keempat, evaporasi. Evaporasi ini, selama evaporasi berlangsung di permukaan kulit, panas diharuskan mengubah air dari cairan menjadi gas, diserap dari kulit untuk mendinginkan tubuh.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Pada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh ini terdapat banyak faktor, yaitu pertama, kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberikan dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula. Kedua, rangsangan saraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan saraf simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Yang ketiga, hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya, produksi panas tubuh juga meningkat. Yang keempat, hormon tiroid. Fungsinya adalah meningkatkan aktivitas hampar semua reaksi kimia dalam tubuh, sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Selanjutnya ada hormon kelamin, yang mana pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15%. Kecepatan normal menyebabkan peningkatan produksi panas. Selanjutnya ada demam, yaitu peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120 untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Selanjutnya, status gizi. Dan ada aktivitas yang merangsang peningkatan laju metabolisme dan gangguan organ. Gangguan organ ini seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Pada selanjutnya yaitu ada aliran energi, merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, ke konsumen primer herbivora, ke konsumen tingkat tinggi, sampai ke saproba. Aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari suatu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Pada proses perpindahan selalu terjadi pengurangan jumlah energi setiap melalui tingkat trofik. Energi dapat berubah menjadi bentuk lain seperti energi kimia, mekanik, energi listrik, dan energi panas. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk lain ini dinamakan dengan transformasi energi. Produktivitas ekosistem. Produktivitas primer yaitu kecepatan organisme autotrof sebagai produsen mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Produktivitas sekunder dan efisiensi ekologi, yaitu kecepatan organisme heterotrof mengubah energi kimia dari bahan organik yang dimakan menjadi simpanan energi kimia baru di dalam tubuhnya. Demikian juga perpindahan energi ke konsumen sekunder dan tersier akan selalu menjadi berkurang. Perbandingan produktivitas bersih antara trofik dengan trofik di atasnya dinamakan dengan efisiensi ekologi. Ayat Al-Quran terkait yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsiru mizan. Artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Maknanya di sini adalah menjelaskan tentang hubungan fenomena entropi dengan ketidakteraturan atau ketidakseimbangan. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudah menyaksikan. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua.